silakan untuk memperkenalkan diri sebelum kami menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isu yang sedang beredar. Ya, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita di kantor Rumah Kagama sedang menerima Ketua Kagama Cirebon nih, Mas Heru nih. Nah, kita mendapatkan aspirasi terkait dengan keluhan yang lagi viral di media mengenai masalah-masalah yang terkait dengan ijazah Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Dan tentu saja kita menerima dengan baik apa kira-kira polemik yang sedang terjadi. Dan tentu saja hasil dari pertemuan kita dengan Mas Heru sebagai Ketua Agama Cirebon, di antara kegiatan kita sedang melakukan FGD atau talkshow terkait dengan hak kekayaan intelektual. Dan kami mendapatkan masukan dari Mas Heru bahwa ini adalah bagian yang harus disikapi oleh pengurus bidang hukum PPK Agama. Nah, karena itu kami akan menampung semua hal yang sudah disampaikan oleh Mas Heru tadi bersama dengan tim, dan saya didampingi oleh Mas Jimbo ini bidang hukum kita, dan Mas Demo ya. Dan ini akan menjadi bagian yang harus kita sikapi dalam beberapa waktu yang sangat pendek ke depan. Mengingat kita juga menyayangkan adanya polemik yang tidak sudahan sampai saat ini, dan kita memang punya harapan agar pihak-pihak terkait seperti Rektorat dan Bapak Presiden Jokowi sendiri juga harus sebaiknya segera memberikan respon supaya polemik ini tidak terus-menerus mengganggu nalar kita dan mengganggu akal sehat kita, mengingat kita juga berada berkutat di masalah-masalah sivitas akademika kita. Dan salah satu yang menarik dari pembahasan itu tadi, kita juga memberikan penekanan agar jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah terkait dengan plagiarisme untuk tesis, skripsi ataupun disertasi, yang ternyata juga beberapa kasus terungkap dari adanya beberapa pejabat yang memanfaatkan kampus-kampus untuk kampus-kampus ternama untuk jual beli apa istilahnya ijazah, sertifikat, gelar, doktor, melalui joki atau apa. Nah, ini himbauan kita ke depan agar jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai ada noda-noda di dalam proses pendapatan gelar seperti itu dengan cara-cara yang melawan hak-hak atau melawan kaidah-kaidah intelektual kita. Saya kira itu sih poinnya. Nah, silakan Mas Jiwo, tadi ada tambahan. Ini kebetulan hari ini kita ada diskusi hukum tentang isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Kita tadi sudah sesi pertama berjelaskan oleh dua narasumber, dan itu ternyata kekayaan intelektual itu memiliki nilai ekonomis. Ketika itu sudah terdaftar dan memperoleh jabatan itu. Tetapi kemudian di sisi yang lain, ya kita juga menerima ada tamu khusus dari Agama Cirebon nih, yang ini mungkin bisa juga terkait dengan masalah kekayaan intelektual. Ya. Kita dalami lebih lanjut, bisa terkait dengan apa yang sedang kita bahas sekarang ini, yang kita diskusikan saat ini. Jadi semoga ini kegiatan yang kita laksanakan hari ini, ya, selain menjadi sarana untuk silaturahmi, juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada anggota keagamaan secara khusus dan secara umum untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat umum, terutama para pelaku usaha, dan juga ini bisa menjadi sarana seperti yang terjadi hari ini, yaitu ada aspirasi dari keagama Cirebon, mungkin nanti ke depannya ada keagama dari yang lainnya, atau bahkan mungkin dari masyarakat, perwakilan masyarakat manapun yang kira-kira memerlukan saluran aspirasi melalui bidang hukum PPK Agama yang nanti kita fasilitasi. Kita bersiap menampung dan melakukan sebuah rangkaian aksi terkait dengan apa yang dikeluhkan, supaya kelar adanya dan budaya hukum di Indonesia ini semakin baik. Saya kira Mas Heru mau sampaikan sesuatu, silakan. Sebentar Bapak, sebelum menyampaikan, saya mau bertanya satu lagi. Tanggapan Bapak-bapak ini yang lebih
sudah dijatuhi hukuman. Nah terus ada lagi Pak Sianipar yang terakhir terakhir itu menantang Kapolri untuk menangkap dia. Gimana tanggapan juga begitu? divisi hukum. Kita nggak akan masuk ke kasus per kasus ya. Iya. Nah, itu sudah menjadi domainnya polisian dalam konteks itu ya. Kita tidak akan membahas ke sana. Tapi apakah kita perlu merespon ya? Saya kira ini menjadi salah satu kajian, salah satu salah satu hal yang kita cermati agar terhindar lagi dari masalah-masalah ketidakpastian hukum seperti itu. Dan tentu saja kita nggak ingin ikut campur dalam kaidah keputusan yang sudah. Saya kira Mas Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh-jauh dari Cirebon. Ya, saya kenalkan saya Heru Subatia, saya salah satu ketua KKP Cirebon. Saya juga di Jabar sebagai wakil ketua KKP Cirebon. Saya sengaja memang kesini ketemu PPK untuk memfasilitasi terutama dari entitas alumni kan. Saya secara pribadi mendampingi diskusi dan polemiknya bahwa mungkin saat ini kan alumni sedang menerima hajat besar. Permasalahan hajat besar ini bagi kita rasakan ini adalah hal yang perlu kita teruskan, kita konfirmasi, kita negosiasi, maka kita juga mengajukan langkah-langkah konkret bersama PPK Agama. Karena mohon maaf Pak Jokowi ini kan secara formal saat ini masih mengaku identitas dari alumni, dan ada teman-teman kita di eksternal juga mengaku keberatan dengan eksistensi dari Pak Jokowi. Nah, ini menjadi beberapa asumsi bagi saya beberapa kakak mencoba untuk datang bagaimana kiranya kita entitas alumni, ikatan alumni ini dalam hal ini saya ketemu Mas Aina selaku ketua Presidio agar merespon bagaimana kaidah-kaidah akan kaidah-kaidah hukum dari dalam konteks pemahaman alumni untuk mewujudkan cita-cita kita adanya transparansi pendidikan etika dengan moral, terutama distorsi yang tidak besar. Ini yang menunjukkan bahwa tanda kutip banyak dari internal kita alumni sendiri, bahkan eksternal juga masih meragukan keabsahan ijazah dari Pak Jokowi. Ini titik poin yang menjadi sentral atau domain kita. Memang kita sengaja datang ke sini. Yang kedua, kita dalam konteks pembahasan hari ini kita akan mengusulkan bahwa bagaimana alumni agama ini kita patenkan. Ya. Nah, ini mungkin ide ini sedikit gila, namun menurut saya inilah wujud aspirasi dari daerah dan aspirasi yang ingin kita sampaikan di PPK bahwa pentingnya komunitas alumni terutama UGM itu betul-betul harus mempunyai nilai atau perwujudan hukum yang nyata. Artinya seperti ini, dalam konteks saat ini ketika isu Pak Jokowi ijazah asli ini, alumni kita itu tidak punya wadah secara hukum. Siapa yang harus secara entitas PPK Agama atau individu atau siapa saja yang bisa meluruskan, minimal meluruskan atau ada wacana untuk mengklarifikasi. Ini tumpang tindih, artinya pihak-pihak yang mempunyai legasi nyata, legasi secara hukum ini kita pertanyakan. Dan memang sampai saat ini alumni memang belum dipatenkan. Ya, jadi masing-masing kita juga ditelantarkan, dan itu menjadi poin ketiga. Kita memang sengaja kesini untuk mempersiapkan langkah-langkah bagaimana sebenarnya ke depannya jangan sampai terjadi keributan yang sebenarnya kontraproduktif. Tadi saya masalahnya bahwa kita itu sebenarnya sekarang itu waste time, membuang-buang waktu, pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu. Di situ butuhkan sebuah koridor hukum. Nah, itu alumni itu nggak punya komitmen hukum menurut saya yang harus nanti teman-teman dari divisi hukum harus sekali patenkan bahwa alumni itu harusnya mempunyai hak kekayaan intelektual juga. Nanti kedepannya ketika ada kasus-kasus yang tanda petik mencuri identitas alumni, ya seperti yang sekarang sedang begini ini, ada bidang hukum yang bisa langsung bertindak secara konkret dan real dan memberikan sebuah pertama indikasi, kedua legitimasi, dan ketiga tindakan nyata. Nah, makanya dengan saya datang ke sini, alhamdulillah sudah diterima dengan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mewakili teman-teman alumni yang tidak bisa datang di sini, namun mereka sudah hadir di beberapa medsos seperti Mas
Rismon kita juga udah connect, kemudian ada teman-teman kita, kemudian Mas Pro Suryo juga, mereka adalah teman-teman kita, alumni kita yang kebetulan mereka tidak terafiliasi oleh keluarga alumni, namun mereka memang dalam konteks sama alumni UGM. Responnya mereka kita legacy datang ke sini untuk kita sampaikan bahwa kita butuh kekuatan alumni ini, kita punya lembaga agama, yuk kita sama-sama menjadi komunitas yang dalam bentuk tadi secara legal ya punya wewenang untuk memberikan klarifikasi. Tadi disampaikan, yuk kita duduk bareng agama Cirebon menawarkan sebuah proses perdamaian abadi. Jadi ini sebenarnya diskusi ini sudah saya berikan sebulan yang lalu bahwa kita agama Cirebon ingin memutuskan secara keseluruhan bahwa Pak Jokowi harus duduk, rektor harus duduk, Kakak harus duduk, kita undang wartawan, kita hadirkan bareng-bareng, di situ kita menyimpulkan. Adapun tindakan akses hukum yang nanti tidak keluar dari apa yang kita rumuskan itu, kita tadi sampaikan teman-teman juga mensikapi bagaimana teman-teman alumni menyikapi sisi hukum. Kita nggak menegakkan, kita hanya bagaimana agama ini secara keseluruhan, secara kelembagaan hadir dalam public release maupun eksekusi, nyata kita hadir untuk menerangkan keseluruhan. Itu aja. Terima kasih. Pak Mujid, tanya, kan alumni agama ini apa dia terkonek langsung ke UGM, apa masih ada ikatan alumni lain, dan agama ini apa satu fakultas saja, apa seluruh fakultas? Itu aja dulu. Mas ada yang lebih Mas demo nih yang bisa dengar sesepuh pengurus. Ya pertanyaan itu mengarah pada apakah Kagama sebagai alumni, sebagai sebuah wadah, sebagai keluarga alumni Kagama, tentu saja mereka yang memiliki status lulus sebagai mahasiswa di Kagama itu otomatis mendapatkan status sebagai alumni, dan apakah yang tidak lulus juga mendapatkan status sebagai alumni? Ya normatifnya iya, walaupun tidak selesai gitu, tapi tetap keluarga alumni gitu. Nah, tetapi masalah polemik yang saat ini terjadi adalah terkait dengan keabsahan kelulusan ijazah tersebut yang dikeluhkan oleh teman-teman baik agama ataupun non agama terkait dengan salah satu tokoh penting di Republik kita ini. Nah inilah yang kemudian menjadi polemik lebih besar, apakah ini akan terus-menerus menjadi perdebatan publik, cemoohan di medsos, atau terbukti nanti ada kebenaran lain yang kita belum bisa prediksi sampai saat ini. Nah ini silakan nanti berproses Pak. Tadi Kagama Cirebon juga menyampaikan bahwa perlunya kita duduk bersama antara Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan rektorat, Ibu Rektor atau rektorat? rektorat dan ibu rektor. Ya, rektorat dan Ibu Rektor itu bersama dengan Kagama sebagai wadah alumni Gajah Mada untuk menemukan solusi atau titik terang terhadap permasalahan tersebut, sehingga kita bisa mengambil apa istilahnya kesimpulan pada situasi nanti yang akan kita bahas. Nah saat ini kan belum pernah terjadi. Nah itu yang didorong oleh Mas Edu sebagai ketua Kagama Cirebon dan wakil ketua Kagama Cirebon agar Kagama pengurus pusat memberikan sikap terhadap polemik ini sehingga ini bisa selesai lah. Ini kan nggak bakal selesai nih, ada banyak apa namanya versi masing-masing gitu ya. Kebenarannya di mana ya? Kalau ketemu tiga pihak, kebenaran itu bisa kita wujudkan secara objektif. Tapi kalau nggak pernah ketemu ya semua orang akan merasa di pihak yang benar terus, dan kebenaran seperti itu menjadi kebenaran yang sangat ambigu. Maka kita pengen, karena kita di bidang hukum ya kebenaran harus kebenaran yang objektif dan absolut. Dibuktikan oleh apa? Ya ketemulah, mari kita tidak perlu sampai mekanisme peradilan. Jadi mekanisme adalah ya udah kesepakatan bersama nanti melalui bukti-bukti yang pengen disodorkan di situ. Saya kira polemiknya ada di situ. Izin Pak, tanya lagi, kan itu klarifikasi UGM bukannya udah Pak, apalagi dengan alumni seangkatan dengan Pak Presiden Jokowi nomor 7. Dan kalau saya rasa kan
kalau kita untuk membuktikan sesuatu, misalnya UGM atau bukan, berarti kan orang yang menuduh itu yang membuktikan. Ya, itulah yang beredar di media sosial. Hmm. Nah, media sosial itu tidak selalu bisa disebut sebagai objektivitas atas kebenaran. Media sosial kan dibangun oleh perspektif orang-orang yang menguploadnya dengan berbagai analisa argumentasi masing-masing. Karena itulah kita perlu pertemukan supaya argumentasinya nanti lebih objektif, tidak satu pihak. Tapi itulah keluhan yang terjadi yang saat ini kita belum bisa mengambil kesimpulan lagi. Maka kita menampung dari teman-teman yang Agama Cirebon yang mengumpulkan juga dari entitas-entitas media sosial yang lain. Itu hal yang biasa. Kalau perbedaan pendapat di medsos apalagi itu biasa. Tapi medsos bukan kebenaran objektif. Itu tapi kebenaran UGM bagaimana? Nah ini nanti Mas, kita butuh waktu untuk memastikan kita bisa nggak memfasilitasi solusi atau jalan keluar dari situasi. Karena kan sekolah UGM, kalau ada yang ngaku-ngaku anak UGM kan ya istilahnya sebentar doang gitu. Apalagi pakar hukumnya banyak. Yang lain pun mengalami situasi yang sama. Ini kan udah bertahun-tahun ini istilahnya kan senior juga kasusnya Pak Bahlil misalnya. Nah, kemudian setelah muncul begitu banyak perbedaan pendapat, akhirnya juga keputusannya seperti yang teman-teman tahu kan. Dan ini kan noda hitam di dalam konteks sivitas akademikanya atau pendidikan di Indonesia. Makanya kita nggak pernah maju-maju karena ternyata gampang dibeli, misalnya gitu kan. Nah, hal-hal ini terjadi di mana-mana meskipun masih tersembunyi, belum kelihatan gitu, belum muncul. Gitu. Ada juga banyak masalah-masalah terkait dengan disertasi, plagiarisme dan disertasi, kemudian ada joki yang melakukan bantuan terhadap itu karena si promotornya sibuk, mahasiswanya sibuk cari tempat lain, dan kita bawa orang untuk membuatkan disertasi. Ini hal-hal yang tidak banyak terungkap. Karena itu teman-teman kita pengen juga mengungkapkan kritik-kritik seperti ini agar kedepannya itu jauh lebih baik. Heru tadi ada satu poin yang penting ya. Saya ini kan sudah ada beberapa masukan dari tadi saya sebutkan kita yang sudah di medsos ya, memberikan beberapa tadi argumentasi yang mungkin Mas Danang adalah tanda petik kelucuan fakta atau objektivitas. Oleh karenanya momen ini sebenarnya PPK Agama dalam ini bidang saya tantang bagaimana nanti tanggal 15 itu bisa hadir di BPK. Karena apa? Ini isu yang sudah berkembang yang masuk ke saya atau teman-teman media juga cukup paham bahwa nanti tanggal 15 dan 16 ini ada hajat besar, tanda petik kita juga klarifikasi sejauh mana hajat besar itu. Namun demikian BPK Agama menurut saya ya harus hadir. Bagaimanapun mereka yang menginginkan di tanggal 15 dan 16 itu di situ ada teman-teman alumni. Nah ini yang ingin kita selamatkan, ingin kita ajak bicara dalam konteks harmonisasi bahwa kita ini satu alumni, satu wadah besar, mengapa harus menggunakan cara-cara yang menurut tanda petik kita bisa kita selamatkan dalam acara yang lebih elegan, acara yang lebih khusus, dan acara yang kita kemudian kekeluargaan. Akhirnya kita sepakat bahwa bagaimana kita harus menggelontorkan semua tenaga, makanya Mas Danang kita bisa menghadirkan rektorat dalam buku report. Mas Danang mungkin sebagai pakar hukum, mungkin dari pihak wartawan juga, kemudian kita harus mengundang tokoh-tokoh yang kiranya bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Di situ kita duduk akan membutuhkan sebuah formula besar, formula yang cukup menenangkan semua pihak. Dan dalam petik ketika kita ditemukan masalah hukum, kita akan hadirkan masalah hukum, kita kembalikan ke masyarakat, kita telah jadi kata kuncinya Selu, kita butuh waktu untuk bisa membuat langkah-langkah aksi apa yang perlu kita selesaikan, perlu kita kerjakan supaya polemik ini tidak berkepanjangan lah. Malulah kita di negara-negara lain, mereka melihat Indonesia dengan karakternya yang punya adat ketimuran, tapi ternyata juga banyak penyimpangan di dunia akademis kita. Kemudian pengalaman kasus biasa seperti ini yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat pernah berhasil juga dilakukan.
kita baru terbentuk, kita baru di kepengurusan PPK Agama ini kita juga baru 1,5 bulan, hampir 2 bulan yang lalu secara pelantikan resmi. Jadi kalau di track record yang sebelumnya juga kita lihat bantuan-bantuan hukum oleh bidang hukum keagamaan banyak dilakukan meskipun tidak di ranah-ranah yang melibatkan pejabat publik atau tidak di ranah-ranah yang banyak di media. Sangat-sangat banyak dan kemanfaatannya besar untuk masyarakat meskipun tidak banyak publikasinya. Nah yang ini agak sensitif karena menyangkut pejabat publik di Indonesia, jadi kita harus membuatnya secara transparan dan akuntabel. Nanti kita teman-teman tunggu saja, kita akan memiliki waktu untuk membuat respon atas mungkin informasi yang pengalaman yang rekodnya itu kan ada mantan artis juga pernah membuat mantan artis. Mantan artis ya membuka saya misal aja ya mantan gubernur Bandung malah dia akan dikalahin, dia harus bayar pasti tahu dari siapa artinya malah yang kalah yang bukan ijazahnya pejabat tersebut kasih tahu lah kalau ijazahnya terakhir satu lagi jadi bapak-bapak ini alumni UGM satu angkatan semua atau gimana? Beda angkatan, beda fakultas, beda profesi, Tapi yang beda pasti saya dari fakultas hukum UGM angkatan 92. Saya ada 2 kuliah Siapa? di Fakultas Kedokteran 2, sama Fisikol lagi 9. Jadi tadi saya ikut nimbrung juga. Jadi yang dinamakan alumni itu dalam konteks siapapun yang pernah menjalani kuliah itu dinamakan alumni. Misalnya tokoh PRD masa itu alumni kita. Ya, meskipun nggak sampai lulus, nggak sampai pegang ijazah asli itu ya itu namanya. Ya saya di Sospol. Apa? Ya. Masya Allah, senior yang lagi Kakak kelas. Masya Allah. Ini paling muda. Paling muda ya. Kalau masih butuh mantu, Pak. mungkin kita dari para media kita merespon dan mendukung apa yang dilakukan agama karena terima kasih. berkaitan dengan pejabat publik yang melakukan pelanggaran kode etik menggunakan jabatannya seperti itu ya Pak ya, karena akan diikuti sama pejabat-pejabat lain karena kita lihat sudah ada yang diangkat jadi menteri yang sudah mengikuti jejak mantan presiden kita, ya kan? Nah itu mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi Ya, seperti ya, itu. benar. Kita sangat menyayangkan mungkin Ya, yang jadi intinya virus is contagious. Virus itu akan menulari. Kalau orangnya melakukan perbuatan pelanggaran kode etik itu akan dengan mudah diikuti oleh jabatan struktural di bawahnya. diikuti oleh teman-temannya. Teman-temannya dan macam-macam. Artinya tidak akan ada yang imun dari virus, tapi hanya bisa mengobati sementara. Nah itu yang konteks besar kita supaya hal-hal ini selesai dan dunia pendidikan Indonesia kembali ke marwahnya sebagai sebuah kawah berjibukur di sektor edukasi mas, belum terbukti di sektor lapangan kan. Orang yang punya ijazah dengan nilai kumlot belum tentu berhasil juga di kehidupan atau belum tentu berhasil di karir yang dia jalani. Tapi orang yang bahkan tidak lulus atau punya IPK pas-pasan pun bisa sukses menjalani karir atau kehidupan karena ada faktor lain. Nah ini yang harus kita kembalikan marwah perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga yang kredibel, bisa dipercaya dan memiliki akuntabilitas publik yang besar. Nah kalau kita bersikap diam terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia akademis, ya kita artinya kita menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu. Nah inilah yang kita pengen. Monggo pihak-pihak berunding menyelesaikannya secara saya nggak ngerti secara musyawarah, secara apapun saya nggak paham cara penjelasannya. Tapi ini harus diselesaikan. Kalau tidak ini berakibat tidak hanya pada satu tokoh, tapi ya seluruh Indonesia. Gitu teman-teman, saya sudah ditelepon karena saya punya tamu, jadi saya mau izin pamit duluan. Masih lanjut nih kita.